Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih wa nusalli wa nusallimu ala Ahmad al-Mustafa khatami anbiya illahi wa rusulih wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tamassaka bi kitabillahi wa sunnati nabiyyih. Wa ba'dahu qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Para hadir, alhamdulillah, berkat dua nikmat yang sangat agung inggih menika nikmatul imani wal islam lan nikmatus sehhati wal faragh. Kula lan panjenengan sami saged hadir di majlis ilmu ini. Nanging perlu panjenengan pahami, kula sowan mriki bukan untuk mengajar panjenengan, sebab tidak ada apapun yang bisa saya ajarkan kepada orang lain. Kula lan panjenengan wonten mriki sami-sami belajar, meskipun tugas kita berbeda. Kula dipun tugasaken kangge ngomong, panjenengan dipun wajibaken kangge midhangetaken omongan kula. Jadi saya mohon jangan ada di majelis ilmu ini ketika saya berbicara ngelamun, turu, apa meneh cerita dewe-dewe. Para hadir, kita semua berharap mugi-mugi majelis ilmu ini menjadi wasilah kula lan panjenengan sami dipun gampilaken dening Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad bin Hanbal dengan sedikit matan yang berbeda. Dalam Sahih Muslim hadis nomor 2699 dipun jelasaken pangandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama Allah, baik dengan naik sepeda, berjalan kaki, sepeda motor, baik yang dari Pekalongan maupun dari Bumiayu ini, barang siapa yang menempuh jalan ke majlis ilmu agama Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, niscaya Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Cuma syaratnya 5, Kang. Abad nek kula lan panjenengan sami kepengin menjadi peserta majelis ilmu yang dimudahkan oleh Allah jalan untuk menuju surganya, syaratnya adalah kita secara bersama-sama harus sanggup menjaga, ngerumat, ngamalaken sampai akhir hayat kita 5 sasaran, 5 titik tujuan pengajian. Bu, ngaji enjing menika kalian kula judulipun 5 titik sasaran dari majelis ilmu. Wis, kula nyuwun izin tak ngenalaken riyin nggih. Nyuwun izin sedulur. Nami kula Irfan Farid.
bin Sulaiman bin Hasban bin Rashid bin Nuh bin Adam. Sampai kalian panjenengan. Umur kula taksih dereng sepuh nembe swidak siji. Anak kula 7, nilar kalih kantun gangsal, mantu 3, putu 4, dan bojo insyaallah tetap 1 walaupun poligami itu halal. Lah kula pada periode yang lalu diberikan amanat yang berat oleh Allah menjadi ketua PCM Bumiayu. Lah kemudian periode sekarang ini saya ditarik di Majelis Tabligh PDM Brebes. Dengan segala kekurangan saya pada hari ini dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla ke PCM Pekalongan Timur ini. Mugi-mugi para sedulur, saya tidak hadir kecuali menghadirkan kebaikan, saya nanti tidak pulang kecuali pulang meninggalkan kebaikan. Para hadir, sekarang masuk kepada materi. Dikai waktu pirang menit mas? Sampai jam berapa? 7.15. Ya. Selesai apa ora selesai putu 15. Nek durung rampung luwihane golek dhewe. Para hadir, 5 titik sasaran dari majelis ilmu yang diadakan oleh siapapun, ormas apapun, yayasan apapun, termasuk Muhammadiyah, yang akan menghantarkan para peserta majelis dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Titik sasaran yang pertama, majelis ilmu harus mencerahkan akal pikiran kita. Lu bar ngaji mulih pikirannya jadi cerah, ora tambah peteng, karena yang dihadirkan adalah ilmu. Maka dengan majelis ilmu ini akan terjadi perbedaan. Ilmu semakin tambah, pikiran semakin cerah. Karena bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman pada surah Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul ngucap sira wahai Rasul, hal yastawil ladzina ya'lamuna, apa padha wong kang ngerti, wong kang berilmu, wal ladzina la ya'lamun, lan wong-wong sing ora ngerti. Apa sama antara orang berilmu dengan orang yang jahil? La yastawun, mereka tidak sama. Maka perlu dipahami wahai Muhammadiyin, wahai para simpatisan, bahwa Muhammadiyah adalah gerakan ilmu yang mencerahkan. Jadi wong Muhammadiyah kuwi pikirannya kudu cerah menghadapi persoalan apapun, persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan kemasyarakatan, persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Otakmu kudu cerah dengan ilmu. Pun paham? Wong lenang duwe bojo berilmu insya Allah tenang. Sebab nek wong duwe ilmu ki tumoto lan ngerti toto. Tidak mungkin istri yang punya ilmu berlaku kurang ajar kepada suami. Istri yang punya suami berilmu insya Allah hidupnya tentram, terlindungi. Mengapa? Karena mustahil seorang suami yang berilmu, yang tahu agama akan berlaku zalim terhadap anak mertuane. Jadi pertama yang direkam dalam otak panjenengan, dipatri dalam hati, bahwa majelis ilmu yang diadakan oleh Muhammadiyah ini titik sasaran yang pertama adalah untuk mencerahkan akal pikiran saya dan Anda. Ngadepi pilek ya ora gagap, ngadepi pilpres ya ora gagap, karena Anda berilmu. Nek wong berilmu punya ciri al-alimu lam yaksus wa lam yuksas. Orang alim yang sejati itu orang yang tidak sudi menipu dan tidak bisa ditipu karena punya wawasan yang luas. Fahim tum? Fahim tum?
Alhamdulillah. Loro wis ngaji ora usah dhuwur-dhuwur. Wong kula ni ilmune ndep, sing penting dipahami, diyakini, njur dilakoni. Titik sasaran yang kedua, majelis ilmu harus meneguhkan akidah keimanan. Majelis ilmu harus meneguhkan akidah keimanan. Orang kalau akidah tauhidnya kuat, insya Allah orang bakal melandrang, gadah rem. Orang kalau tauhidnya kuat, insya Allah tidak mungkin resah, tidak mungkin gelisah. Karena orang-orang yang bertauhid menjadikan dunia ini hanyalah ladang tempat ia bertanam, yang dia yakin bahwa panen yang sungguhnya adalah nanti di akhirat. Allah ngendika, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jaminan dari Allah, jaminan dari Allah. Al-An'am waluluru. Orang-orang yang beriman, yang meyakini kebenaran wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dihadirkan tafsirnya, bayannya oleh beliau dengan sunnahnya. Kula ulangi, wong-wong kang beriman, kang ngandel marang Quran lan sunnah Rasul, ngandel kelawan atine, kelawan ilate, lan kelawan amal perbuatane. Walam yalbisu imanahum, njur dengan keimanan itu mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka bizulmin, dengan perbuatan syirik, baik syirik jahri maupun syirik khafi, syirik besar maupun syirik yang terkecil dalam kurung riya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dunia dan akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk tur tinetep ing dalam petunjuk. Ngeten. Mendapatkan petunjuk. Sakwise oleh petunjuk njur tinetep ing dalam petunjuk, istiqomah. Bu, menjadi wanita yang solehah itu berat, tapi menjaga kesolehan diri tinetep ing dalam jalan hidayah itu jauh lebih berat. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya murni, dijamin oleh Allah tidak akan menghadapi kegelisahan apapun dalam hidup. Anda caleg, kalau Anda mukmin, Anda akan tenang. Anda akan berikhtiar dengan ikhtiar yang benar, berdoa dengan doa yang benar, dan menyandarkan ikhtiar dan doa Anda hanya kepada Zat yang Maha Kuat dan Maha Benar. Maka Anda akan tenang. Nek dadi muga-muga kursimu, dadi jalan kemuliaanmu. Nek ora dadi muga-muga tidak berkurang sedikit pun kemuliaanmu. Karena apa? Para sedulur, orang bijak memberikan nasihat. Nah, jadilah engkau orang kaya yang tidak bertumpu pada gelimang harta, dan jadilah engkau orang mulyana yang tidak terbelenggu oleh kemilo tahta. Kita ulangi ya, mau bahasa Bumayu ya. Nah, jadilah engkau orang kaya yang tidak bertumpu pada gelimang harta, dan jadilah engkau orang mulia yang tidak terbelenggu oleh kemilo tahta. Nasihat untuk para caleg, karena setiap gerak dan gerik kita orang bertauhid adalah ibadah. Pun paham? Lah, nek mun paham tak tambahi, Kang Irfan, wong kang teguh tauhide kuwi cirine apa wae? Tak jawab,
Setiap lubar salam salat, setiap ba'da salam salat fardu, kula lan panjenengan mboten nate lali mengucapkan kalimat tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kuwi ana piwulang apa to? Kok ndadak bersalam salat salah satu wirid kang mbok waca kuwi kalimat tahlil. Maksud dari wirid ini adalah ketika bibir-bibirmu basah oleh kalimat tahlil, sesungguhnya engkau sedang menjalani riyadhah, latihan-latihan dasar untuk semakin teguh di dalam jiwamu 5 unsur kalimat tahlil. Yang apabila di dalam jiwamu teguh terjaga 5 unsur kalimat tahlil, maka engkau akan menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang hidupnya dibaguskan segala urusanmu oleh Allah, dan engkau dilindungi oleh Allah dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Wis, ojo bosen tak ulangi nggih. Ketika 5 unsur kalimat la ilaha illallah semakin teguh di dalam dadamu, maka engkau akan menjadi orang-orang yang mulia, dan Allah akan menjadikan jiwamu tentram, akan Allah baguskan segala urusanmu, dan Allah selamatkan engkau dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Jadi apapun engkau, tidak penting. 5 unsur tauhid ku napa mawon niki sing abot. Diomongke yo gampang, kula panjenengan tukang ngomong, tapi dilakoni abot banget kecuali oleh orang-orang yang ikhlas. Siji, la mahbuba illallah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Loro, la marhuba illallah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Telu, la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadai, kita mengabdikan diri secara total kecuali hanya Allah. Telu, papat, la muta'a illallah, tidak ada yang ditaati secara hakiki zahiratan wa batinatan kecuali hanya Allah. Ketaatan anak kepada orang tua, ketaatan istri kepada suami, ketaatan rakyat kepada pemerintah ada batas selagi tidak melanggar syariat Allah. Ingkang kaping gangsal, la matluba illa ridallah, tidak ada yang dicari kecuali ridho Allah. Maka kalau dari pengajian ini 5 unsur tauhid, la mahbuba illallah, la marhuba illallah, la ma'buda illallah, la muta'a illallah, la matluba illa ridallah, kok tidak kita implementasikan dalam kehidupan nyata? Ngaji king atine isih agumantung marang dunya, ngaji king isih sujud marang dunya, ngaji king isik nganggap kemuliaan awamu diukur dengan harta dan kedudukan, maka engkau telah gagal hadir ke majelis ilmu. Mengapa? Karena majelis ilmu punya sasaran yang kedua adalah kangge neguhaken akidah keimanan kita. Mulane wong nek cinta kepada ilmu, cinta kepada pengajian, dia akan dikuatkan oleh Allah jiwanya untuk menghadapi segala keadaan hidupnya. Diuji seneng yo ora lupa diri, diuji susah yo tidak putus asa dari rahmat Allah. Karena orang bertauhid yakin bahwa rezeki, pati, jodoh, nasib, jaya, apes, sugih, melarat, menungso dermo, wajib berikhtiar, dedonga, tawakal, semuanya adalah sudah tercatat pada lauh mahfudnya Allah. Yakin? Yakin? Mulanya bareng ngaji aja gelisah. Jangan gelisah. Kowe loro meneguhkan akidah keyakinan. Yang ketiga, titik sasaran yang ketiga, majelis ilmu yang diadakan oleh Muhammadiyah ini harus menyemangatkan
ibadah pengabdian kita. Harus menyemangatkan ibadah pengabdian kita. Bu, ini orang pentakon wong lanang. Mau jawabannya mesti bener. Takon wong wadon. Bu, jenengan ingin jadi orang kaya? Jujur. Ini top. Jenengan ingin putra putri penjenengan jadi orang kaya? Ingin? Syaratnya abot. Apa syaratnya? Hadis riwayat Imam Al-Hakim, kemudian Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang saya kutip dari kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Imam Hakim pada juz 4 kelompok hadis nomor 326 pada Sahifah 401. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi ini. Monggo, nek pancen kepengin jenengan dadi wong, kepengin dadi wong sing sugih, anak putu pengen dadi wong sing padha sugih-sugih kabeh, kuncinya ini diamalkan. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Rabbuna Azza wa Jalla, ya ibna Adam, tafarragh li'ibadati amla qalbaka ghina wa amla yadayka rizqa. Ya ibna Adam, wala tuba'idni. Pada hadis lain ada mininya. Ya ibna Adam, wala tuba'id minni. Fa'amla qalbaka faqra wa amla yadayka syughla. Hadithun sahihun rawahul Hakim wa Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Majah. Pun podo paham artinya? Ya, tolong aja pada ngantuk loh. Aja pada ngantuk, aja pada kanda dewek-dewek. Kulo nek lagi ngaji, njur ono jamaah kang cerita dewe-dewe wetengku mules, Bu. Mari serius ke hadis qudsi ini. Monggo. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Rabb kami Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, curahkanlah dirimu untuk beribadah, mengabdikan dirimu kepadaku Allah. Saya ulangi, wahai anak Adam, curahkanlah dirimu untuk beribadah, mengabdikan diri kepadaku Allah. Nek kowe wis iso nglakoni kang mengkono kuwi, amla qalbaka ghina, niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa amla yadaika rizqa, dan niscaya aku penuhi kedua tanganmu dengan rezeki yang aku berkahi. Sekolah sing hati-hati oleh bapak ibumu ra iso marisi apa-apa, cuma dua warisan bapak ibumu, doa kebaikan dan teladan kebaikan. Nek bapak lan mbokmu iki urung iso dadi contoh sing apik, dongakno le, minimum tidak menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak kami. Ini minimal. Kalau kita belum bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita, minimum para sedulur, jangan menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak kita. Bapak ora iso marisi apa-apa, marisi doa kebaikan lan teladan kebaikan le. Kowe sing hati-hati, nyambut gawe apa wae, aja mbok niati golek duit, ki golek ridhone Gusti Allah. Duit ki melu mburi. Maaf, orang tua yang bijak, orang tua yang menginginkan putra putrinya menjadi investasi jangka panjang akhirat dia, waladun salihun yad'u lahu, tidak merusak otak dan hati anak-anaknya dengan pola hidup duniawiah. Kowe kerja apa wae aja mbok niati golek duit, tapi niatano ibadah.
Nek kowe niate ibadah, insya Allah kowe iso dadi wong kang jujur dan bertanggung jawab lan amanah. Saplok rongplok sing mbok maem le, insya Allah dadi rezeki kang barokah le. Kunci. Maka sedulur, kerdil benar, bodoh benar, jahil benar, nek kula lan panjenengan sami ing dalem bergerak melangkah, tidak bergerak dan tidak melangkah karena Allah, tidak berbuat untuk Allah dan tidak bertujuan untuk mencari ridho Allah. Ridho, 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 ridho. Jadi ngene ya, wong tuwa kang wicaksana kuwi ora mungkin njaluke dunya kanggo anak putune. Jangan pernah meminta harta kepada Allah untuk anak cucu Anda, karena orang yang meminta harta itu orang yang paling rendah. Lanjur njaluke apa? Njaluke ridha. Ya Allah, kula mboten saged ngrumat anak-anak kula kecuali namung kados makaten ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Hamba tidak memohon apapun kepadamu ya Allah kangge anak-anak kula ya Allah, kecuali kula nyuwun ya Allah, engkau jadikan apapun anak-anak kami monggo, tapi kula nyuwun ridhoilah mereka. Tolong njaluk ridho. Gusti, ujian CPNS Gusti, kuliah biayanya habis ratusan juta Gusti, kula nyedipun tampi Gusti, sebab lareniku nek dadi PNS iso nggo bantu adi-adine, malaikate menjeb. Bodoh betul kamu. Jangan engkau pilih sendiri tempat untuk anakmu karena engkau tidak tahu apa yang terbaik untuk mereka. Maaf, kula iso ngomong ngene iku kula wis duwe putu. Dengan yang duwe putu, sing durung duwe putu bakal duwe putu. Jangan meminta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah iya ya Allah supaya mlebu nak perusahaaniku ingkang gajinya puluhan yuto ya Allah, nggo mantu adi-adine. Anda orang kerdil. Njaluk kok sing sepele. Nek mintalah yang terbesar kalau Anda itu orang-orang besar. Njaluke apa? Ya Allah, hamba mohon satu ya Allah, apa njalukmu? Ridhoilah anak-anak hamba ya Allah, baguskanlah segala urusan mereka ya Allah, lindungilah mereka ya Allah dari kehinaan dunia dan azab akhirat ya Allah. Hamba tidak bisa menjaga mereka ya Allah, jagalah olehmu ya Allah. Ngoten. Ojo pisan-pisan njaluk duit marang Allah wa anak putu, njaluk ridho. Nek diridhoni segala urusannya mudah. Tapi kuncinya ngoten, didik diri sendiri, didik anak-anak kita untuk bisa meyakini dan mengamalkan konsep hidup wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ibadah. Jenengan esuk-esuk bar subuh gawe teh manis nggo suami, ibadah. Suami nungsem jempalit menjemput rezeki Allah, balik nggawa duit 50.000 1.000, nggo tuku beras dipangan bojo, ibadah. Wahai anak Adam, janganlah engkau menjauh dariku. Apa sebab? Sebab kalau engkau menjauh dariku, niscaya aku penuhi hatimu dengan kefakiran dan aku penuhi kedua tanganmu dengan kegiatan yang sia-sia yang tidak punya guna. Ngoten niku. Janganlah engkau menjauh dariku, sebab nek awakmu ngadohi aku Allah, niscaya aku penuhi hatimu dengan kefakiran dan aku penuhi kedua tanganmu dengan kegiatan yang tidak ada guna. Pun paham? Paham nggih? Ojo meneh-meneh njaluk dunya nggo anak putu, tapi njaluk ridho marang Allah nggo anak putu. Kalau anak cucumu diridhoi oleh Allah, maka segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Pun mantep. Nek wis mantep garing lakoni. Pun mantep Pak. Mantep. Yen mantep garing lakoni Pak.
Insya Allah tenang uripe. Wis jam pira Kang? Jam pira wis? Aku tanjuk jam pira bae gelem sampeyane bukan pan kerja. Kalau orang seumuran saya 61 itu sudah res dari hingar-bingar urusan duniawiah. Anak wis pada rumah tangga, sing durung rumah tangga diambil alih kewajibannya oleh anak-anak yang lebih tua. Wis abah mulang bae bah, bocah apa jare aku, jare anak paling tua. Itu kan beralih tugas. Jadi kulo saiki wis kaya bocah cilik. Bagaimana ngaji, ono sego ya tapangan, langka ya takon. Itu Pak. Jadi umur 60 tahun Anda harus sudah tenang. Umur 60 tahun kerja otak itu harus sudah semakin langsam, harus semakin giat untuk mempersiapkan apa sing bakal digawa balik maring akhirat, lan semakin entres anggone urusan dunia. Engkau tenang supaya suatu ketika malakul maut namu maring sampean, sampean sedang tersenyum, tidak sedang lara, tidak sedang gundah gulana. Ngoten niku. Ojo nganti tambah tua, tambah perek kubure kok malah uripe semakin gelisah karena ada kesalahan cara berpikir. Wih, semangat ibadah. Dadi yen pengen dadi wong sing sugih secara hakiki, dicukupi uripe dening Allah, ora rungsang, ora gemrangsang, ora resah, ora gelisah. Maka kuncinya niatkanlah apapun yang Anda lakukan untuk ibadah dumateng Allah. Nomor 4, titik sasaran yang keempat dari pengajian ini adalah pengajian harus bisa menjadi sarana yang semakin membaguskan akhlak kepribadian kita. Sing jenenge harta tahta kemasyhuran dunia itu adalah sesuatu yang penuh dengan tipu daya. Akeh wong lagi orang duwe akhlake apik, ibadahe mempeng, tapi begitu diuji wetenge wareg sibuk oleh dunia, menjadilah dia orang yang rugi. Lagi durung anggota dewan semanak karo sedulur sanak kadang tonggo tepiring. Umah setiap hari dibuka lawange, lawang kurang cukup, jendalane dibuka kira wong iso mlebu, saoke-oke sedulur golek sedulur. Begitu dadi karena cinta kepada tahta bukan kepada Allah lebih besar, begitu dadi wis lali maring tonggo tepiringe. Pas njur nyalon maneh kepengin dadi ya ora iso. Wong tanduranmu Allah, ya bakal panen Allah. Maka sedulur, ada satu nasihat ketoke ringan king jero iki. Wedhus sapi kebo apa meneh menjelang lebaran Dzulhijjah. Wedhus sapi kebo ki larang regane karena lemune lan gedene. Leres? Manuk perkutut, burung nuri, burung poksai, cucak rawa dan sebagainya mahal harganya sampai berjuta-juta. Karena apa? Karena ocehannya. Batu permata mahal harganya karena apa? Karena nilai seninya. Lanjur aku karo kowe iki regane no apa? Harga kita itu ada di mana? Ustaz, apa bedanya seorang Irfan Farid bin Sulaiman jadi ustaz lan jadi tukang becak? Enggak ada bedanya. Presiden, apa bedanya Jokowi jadi presiden karo jadi mantan presiden? Apa bedanya Prabowo jadi panglima dengan jadi presiden? Enggak ada bedanya.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini harus diyakini baik oleh para pendukung Prabowo maupun pendukungnya Jokowi. Karena apa? Kemuliaan dua orang yang kalian dukung itu bukan terletak pada jabatan presidennya atau apapun, tapi kemuliaan mereka terletak pada akhlak mereka. Leres? Lagi kok Prabowo? Enggak, ini umpama saja. Monggo jenengan. Mau nyoblos Prabowo nggih monggo. Nyoblos Sandiaga Uno nggih monggo, terserah. Itu hak panjenengan. Kula orang ngurusin niku. Jenengan mau coblos gambar Prabowo monggo, mau nyoblos Sandiaga Uno monggo. Saya nggak ada paham itu. Akhlak. Bojo wajah rapate ayu, tapi akhlaknya ayu. Bojone kinyis-kinyis, wayu nemen, kembang desa, tapi kalau akhlaknya buruk. Jadi yuk Kang, yang namanya harta, tahta dunia dan kemasyhuran dunia itu tidak akan punya nilai. Yang punya nilai itu akhlak. Mulane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten ing hadis riwayat Imam Tirmidzi yang saya kutip dari kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin pada juz 1 halaman 262, Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita. Apa ceritanya Abu Hurairah? Piwulang gonyong sampeyan pada sedulur. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna kadar keimanan mereka adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Sing lungguh nok kursi iki karo kang lungguh nok lesehan kuwi ora ana bedane. Yang membedakan manusia itu adalah akhlak. Akhlak. Intisari dari dakwah risalah adalah akhlak. Wa khiyarukum linisaihim. Dan orang yang terbaik di antara kalian wahai orang-orang beriman adalah wong lanang sing paling apik akhlake marang bojo-bojone. Mulane laki-laki yang berakhlak baik dia selalu menjaga 4 tanggung jawab dalam rumah tangga. Siji, ia naungi istri dan anak-anaknya. Loro, ia lindungi kehormatan, martabat dan kemuliaan istri dan anak-anaknya. 3, dia didik dirinya sendiri sebelum mendidik istri dan anak-anaknya. Ojo dadi wong lanang sing jarkoni. Ngerti jarkoni yang ini ya? Paham ya? Iya. Nun? Iya. Ya. Kita lu didik dirimu sebelum kamu mendidik istri dan anak-anakmu. Yang keempat, laki-laki yang berakhlak tidak bakhil memberi kebaikan kepada istri dan anak-anaknya dengan akhlaknya dan hartanya setelah ia bersungguh-sungguh berusaha sebatas kemampuannya. Wong lanange takon, bojo sing berakhlak sing kaya ngapa Kang? Khairun nisa'i man idza nadharta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza qasamta 'alaiha abarratka wa idza ghibta 'anha hafizatka fi nafsiha wa malik. Haditsun rawahul Imam Malik wa Tabrani. Sing artine sebaik-baik kaum wanita adalah seorang istri
yang apabila dipandang oleh suami, wajahnya, tutur katanya, akhlak kepribadiannya membikin bahagia maring atine wong lanang. Dua, wong wadon yang tidak punya karakter pembangkang kepada suami, yakni wanita yang taat kepada perintah suami dalam hal yang ma'ruf. Sing nomor telu, wong wadon kang ngerti duit king ora serakah marang duit. Istri yang tahu duit tapi tidak serakah kepada duit. Suaminya orang yang tidak bakhil, sangat peka terhadap kebutuhan istrinya, dan istrinya bukan orang yang serakah, sangat mengerti keadaan suaminya. Mengapa? Karena seorang suami di samping dia punya tanggung jawab kepada istrinya, ada 4 tanggung jawab lain yang harus ia tegakkan, yang tidak boleh dirampas oleh istrinya. Siji, tanggung jawab siji, wong wadon diemban. Nek wani bojo kudu wani tanggung jawab untuk yang muda-muda. 2, ibu dan bapakmu disunggi nang dhuwur sirah. Dalam harta anak laki-laki ada hak orang tua yang tidak boleh istrinya tidak ridho manakala suaminya memberikannya. Yang ketiga, sawise wong tua disunggi nang dhuwur sirah, yang ketiga, mertua kudu diajeni. Lara temen atine wong wadon duwe wong lanang yang orang ngajeni maring wong tuane wong wadon. Yang keempat, sedulur-sedulur dinaungi lan disayangi. Yang kelima, ipar-ipar dihargai dan dihormati. Maka istri yang faham alokasi tugas suami inilah akan melahirkan satu sikap. Wa idza qasamta 'alaiha atarratka, dan apabila engkau membagi bagian nafkahmu untuk istrimu, dia akan menerimanya dan memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Watak yang keempat istri yang salihah adalah wa idza ghibta anha hafidhatka fi nafsiha wa malik, dan seorang istri yang tidak punya karakter pengkhianat, tapi istri yang amanah, yang bila suami tidak ada di sisinya dia menjaga kehormatan suami, harta suami, dan kehormatan dirinya. Akhlak. Nah, muncul pertanyaan, sabar nggih, jam 7 kurang 5 menit. Kalau saya bukan artis, artis tergantung jam bayarnya, saya enggak. Saya wallahi supaya jenengan paham, supaya Mas Nyoto paham, saya datang tidak sedang membawa dagangan manusia, saya hadir sedang membawa dagangan Allah. Jadi saya tidak peduli dengan isi amplop, kandel yora bangga, setitik tipis yora lara, jadi ora samet-mumet. Lah nggawa mobil, wong pati-pati nggawa mobil kan duwe nggo bensin mobil. Mosok wani nggawa mobil orang nggawa bensin. Ono bensin. Jadi mohon maaf, jangan dibiasakan memperlukan dai itu yang berlebih-lebihan. Perlakukan dai dengan cara sederhana. Karena kesederhanaan sikap umat kepada dai itulah yang akan mengawal kesahajaan hidup dai. Para dai manja, para dai rodok glamor karena salah sampeyan memanjakan para dai. Leres? Leres? Jangan dimanja dai, yang sederhana. Sederhana itu indah. Wis tak terus kayak gini, begini selingan doang. Para sedulur, ada inti dari akhlakul karimah. 6 perkara yang apabila dijaga dan diamalkan secara istiqomah oleh setiap kita, maka dengan akidah iman kita, sholat kita, Rasulullah atas nama Allah memberikan jaminan surga untuk kita. Tak ulangi, ono 6 perkara yang menjadi inti daripada akhlakul karimah, yang apabila dijaga, diamalkan dengan istiqomah oleh setiap kita, maka iman kita, sholat kita akan menjadi sarana Rasulullah memberikan jaminan surga untuk kita atas izin Allah.
Apa itu? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Baihaqi yang bersumber dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Monggo sing tahu belajar ngliwet nok pondok-pondok NU dhisik kaya aku, saya pernah di pondok NU. Ngaji di NU. Yang pernah mondok buka itu Faidul Qadir, syarah kitab Jami'us Shaghir pada juz 1 halaman 683 pada hadis nomor 1095. Hadisnya nomor 1095. Apa unine? Nih. Kita penekanan ki penting nemen sih aja sampai ngelamun loh. Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Usduqu idza haddathtum wa awfu idza wa'adtum wa addu idza tumintum wahfadhu furujakum wa ghuddu absarakum wa kaffu aydiyakum. Wahai orang beriman, berikan jaminan olehmu untukku Rasulullah 6 hal dari dirimu. Niscaya aku beri jaminan untukmu surga. Pengen boten? Abad. Tapi walaupun berat, kita harus berjuang untuk mengamalkannya. Siji, jujurlah ketika kamu bicara. Loro, penuhilah apabila kamu berjanji. Telu, tunaikanlah amanat apabila kamu diserai amanat. Papat, peliharalah kesucian farjimu. Jangan engkau salurkan kecuali pada jalan yang dihalalkan oleh Rabbmu. Ojo kaya wedhus. Orang beriman harus bisa menjaga kesucian farjinya, baik laki-laki maupun wanita. Niku sing nomor 4, peliharalah kesucian farjimu. Yang nomor 5, wa ghuddu absarakum, dan tundukkanlah pandangan-pandangan matamu dari kemaksiatan. Yang keenam, nek kuat ojo kadiran kuat, nek dadi pejabat ojo kadiran kuasa. Yang keenam, wakafu aidiakum, dan tahanlah tangan-tanganmu dari perbuatan zalim. Jadi ini ono pemimpin goroh kuwi nggo sambel lan bumbune urip, mau jadi apa negara ini? Kalau ada pemimpin ngomong goroh, janji sulaya, kok dianggap itu hal yang biasa, mau jadi apa negeri ini? Jadi nek pengen mendapatkan jaminan surga dari Allah lewat lisan Rasulullah, 6 perkara niku dipun jagi, dipun amalaken sampai ajal kematian datang menjemput kita. Itulah inti akhlak. Yang terakhir, titik sasaran yang kelima dari pengajian yang menghadirkan hamba Allah yang dhaif dari Bumayu ini adalah pengajian harus semakin menggairahkan amal kebajikan kita. Nih, pengajian harus semakin menggairahkan amal kebajikan kita. Ngopo kumpul-kumpul gawe organisasi Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah tidak kita jadikan sarana, kita jadikan alat untuk kita semakin bergairah melakukan amal kebajikan. Karena bukankah kita bersepakat bahwa Muhammadiyah bukan rumah untuk kita berebut kelezatan dunia, tapi Muhammadiyah adalah lahan, sawah, kebonan yang kita bermusabaqah untuk meraih kenikmatan akhirat. Maka pengajian ini para hadir harus menghadirkan sesuatu yang baru untuk kemajuan dakwah ilallah lewat sarana Muhammadiyah. Apa itu?
Pengajian harus menggairahkan saya dan Anda dalam beramal kebajikan. Nah, mulane pengen urip bahagia, Bu? Pengen urip bahagia? Pengen normal? Pengen urip sengsara? Normal? Normal kabeh. Karena apa? Kita orang-orang yang berakal sehat. Kata Rocky Gerung, akal sehat. Normal kalau kita ingin bahagia, normal kalau kita tidak ingin sengsara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi syaratnya apa? Sawise siji ambek papat dilakoni, njur dipamungkasi, disempurnakan dengan yang nomor 5. Jadilah orang-orang yang selalu bergairah melakukan kebajikan. Nok dunya dibahagiakan dening Allah, nok akhirat dipun beri balasan yang berlipat ganda dengan surganya. Kuwi jare sapa? Allah ngendika dhewe 97 sangka surah An-Nahl, 28 29 sangka surah Ar-Ra'd. Kita waca An-Nahl wae. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kuncine kuwi, barang siapa yang melakukan amal kebajikan, baik dari gender lelaki maupun gender wanita, sedangkan si pelaku benar-benar beriman kepada rukun iman yang 6, kelawan atine ilate lan amal perbuatane, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh-sungguh kami Allah hidup orang itu dengan penghidupan yang baik, bahagia, tentram, damai dan sentosa. Jadi ustadz yang tentram hidupnya. Jadi pimpinan Muhammadiyah atau Aisyah menjadi pemimpin yang tentram hidupnya. Jadi pedagang yang tentram hidupnya. Jadi produsen batik, jadi produsen yang tentram hidupnya. Jadi buruh yang tentram. Jadi suami yang tentram. Jadi istri yang tentram. Muhammad ini kumpulan orang-orang yang tentram. Mengapa? Karena orang-orang Muhammadiyah selalu punya komitmen kepada amal kebajikan. Nok dunyane. Dadi yen ana wong urip wis salat, wis ngaji, wis poso, wis haji, wis umroh, kok njur uripe gelisah, ada yang salah dengan akidah orang ini. Saya jamin ada yang salah. Nek ana ustad kok isi mewek-mewek marang jamaah sing sugih. Pak Haji, kula sabuk susah Pak Haji. Adol tangis, ada yang salah pada ustad ini. Nek ana ustad kok betah nginep nggone wong sugih, ora betah nginep nggone wong ora duwe, ada yang salah dengan ustad ini. Mengapa? Orang yang beriman, orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah, orang yang akhlak selalu terjaga dalam kedamaian, ketentraman, ada dengan siapapun, hidup bersama siapapun. Dadi nek ana bojone ustad kok isine mung tekar wae karo ustade, beda ada yang salah. Karena Allah menjamin nek awakmu iman, awakmu nglakoni kebajikan dengan ikhlas karena Allah, Allah jamin uripmu akan dibahagiakan. Duit 100.000 cukup, 1 juta mah cukup, 100 mah cukup, 50 ora kurang, 20.000 ora kurang. Loh kok ngono kuwi? Karena istrimu istri yang qanaah. Istri yang qanaah selalu menjawab cukup, bahagia. Jadi kalau anda dan saya habis pulang pengajian ini kok uripe gelisah, resah, keweden menghadapi masa depan dunia akhirat, berarti ada yang salah dengan kita. Ada yang salah. Kok sholatmu ora iso gawe
tenang atimu, kowe wis salat tenan apa ora? Ketika Allahu Akbar, jangan-jangan jiwamu ora madhep maring sing gawe urip tapi madhepe maring nafsumu. Jangan-jangan Allahu Akbar bukan Allah yang kau besarkan, tapi yang kau besarkan adalah egomu. Pantesan kamu uripnya tidak tenang. Nah, no dunya dibahagiake ambek Gusti Allah, no akhirat diberikan balasan yang jauh lebih baik ketimbang kadar amal soleh panjenengan. Wis samonten tok. Wis ora usah, wis cukup. Dan niku intine. Jadi inti pengajian pagi ini setitik. Kung sampean tak gawa mubeng-mubeng Mas. Lah mubeng-mubeng ke intine satitik. Majelis ilmu akan menjadi sebab Allah ridha kepada kita. Lalu dengan kuasanya dia mudahkan jalan untuk kita kepada surganya selagi 5 titik sasaran dari majelis ilmu kita pahami, kita yakini, kita jalani sampai ajal kematian datang nanti. Siji, mencerahkan akal pikiran. Loro, meneguhkan akidah keyakinan. Telu, menyemangatkan ibadah pengabdian. Papat, membaguskan akhlak kepribadian. Nomor 5, menggairahkan amal kebajikan. Wita. Yo intine Muhammadiyah ngono kuwi. Yo kuwi Muhammadiyah intine ngono kuwi. Bermuhammadiyah intine ya ngono kuwi. Cukup, ada pertanyaan monggo? Di luar ada, di depan ada, dalam ada. Apa? Iya. Yang ngacung dulu, Adin. Dari luar juga ada. Yang ngacung dulu, yang ngacung dulu. Yang ngacung dulu, yang di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar pengajian ini betul-betul buat pencerahan ini. Tapi saya berpikir bahwa manusia itu tidak lepas dari kesulitan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donkan. Man sapa wong sing lali dengan peringatan kata Allah, peringatanku kata Allah, ma'isyatan donkan, akan diberi kesulitan hidup. Ini pertanyaannya, lali yang seperti apa gitu. Non? Lali yang seperti apa? Okay. Gitu aja, Pak. Apa sih ya? Asmanya yang lali napa? Pak Pri. Pak Pri teko Kang Irfan ayat 144 sing ana nok surat Toha ki unine wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat aku Allah jadi lali sangka peringatan Allah, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan dhanka, penghidupan yang sempit. Sing dimaksud lali ki apa? Nih. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kuwi lali. He wong-wong sing padha ngandel, jangan harta-hartamu dan jangan pula anak-anakmu membikin kamu lalai dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang melakukan yang demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi kapitunan dunia lan akhirat. Lali sing kaya ngopo? Kita tidak bisa memahami murad kata-kata lali nek durung paham murad kata-kata zikrullah. Nih, ayat 28 Ar-Ra'd. Ini kita berenang dalam telaga tafsir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
utawi wong sing padha ngimanaken marang Allah lan Rasul lan teman-teman tumakninah tenang tentrem apa ati-atine wong-wong mau bizikrillah kelawan eling marang Gusti Allah. Ala eling sira bizikrillahi tatmainnul qulub, dengan berzikir kepada Allah itu niscaya sungguh-sungguh bahagia tenang apa pira-pira ati. Siapakah orang yang berzikir? Orang yang berzikir adalah orang yang betul-betul siji wedi temenan maring sing gawe urip marang adabe, loro ngarep-arep tenan marang ridhone sing gawe urip, telu yakin tenan maring janjine sing gawe urip, sing papat cinta temenan maring apa wae sing dicintai ambek sing gawe urip. Maka dengan 4 unsur yang ada dalam hatinya, dia menjadi orang yang selalu eling maring Gusti Allah, zikir qalbi, zikir fikri, zikir lisani, lan zikir amali. Maka orang yang berzikir adalah orang yang punya komitmen kepada wahyu, sehingga dia sabar anggone nglakoni apa yang diwajibkan. Loro, sabar anggone ninggalaken apa yang diharamkan. Telu, sabar anggone telaten ngemaraken apa kang dianjurkan sunnah. Papat, sabar anggone ikhlas lan ridho marang ketentuan. Itulah orang yang eling. Maka waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Isi yang sesungguhnya dari ayat itu yang dimaksud adalah barang siapa yang mengabaikan perintah Allah dan Rasul dan melanggar larangan Allah dan Rasul dan tidak ikhlas serta tidak ridha kepada ketentuan Allah Rabbnya, maka dia sesungguhnya orang yang lali kepada Allah. Ngoten baik. Tadi ada sing adek ngacung mana sampean? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sinten? Pak Sinten dah? Namanya Tohari. Tohari. Iya. Muhammad Tohari. Mika ditangkan cai mathura Bang Tohari. Mulai mathura pada kansahnya mana Muhammad Tohari. Ini mau saya tanyakan yang kita tentang ya. Tadi berkenaan dengan yang disampaikan bahwa orang Islam itu jangan minta kaya ya, maksudnya itu. Ini kalau di Al-Quran ayat surat Al-Qasas ayat 77 itu kan, ya ini tidak usah saya bacakan ayatnya. Itu ada orang yang menyimpulkan bahwa orang kaya yang bersyukur itu lebih baik daripada orang miskin yang selalu menggerutu. Yes. Jadi ayat surat Al-Qasas 77 itu kesimpulannya itu seperti itu. Ini ada yang menyimpulkan. Itu karena begini Pak, kalau kita melihat masa sekarang ya, ada orang yang katanya orang-orang muslim itu sebenarnya banyak orang-orang yang pinter, tapi dia setelah mau mencalon DPR itu tidak berani. Lah itu karena dihadapkan dengan hal-hal yang nanti korupsi, apa uang yang tidak halal. Lah itu ada yang menyarankan begini, suratnya itu katanya, jadi orang Islam itu harus mengimbangi musik-musik. Karena apa? Kalau kita tidak bisa mengimbangi itu akhirnya kalah dengan orang non muslim. Mengimbangi cara itu. Iya, jadi begini. Iya. Ndak, maksudnya wis kowe iki tujuanmu kerja nek dadi anggota DPR. Lah mengko nek wis kerja entuk duit, lah duitmu ki mbok nggo amal seperti itu. Nah, itu bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari Kang Tohari ya. Ayat 77 Al-Qasas. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin.
kuwe nasihat Musa alaihi salam lan umat sing wis pada iman maring anake Pak Lie Musa sing wis kurang ajar maring Gusti Allah, Qarun. Qarun huwa ibnu ammi Musa. Qarun itu anak lanange Pak Lie Musa. Dadi barang putu karo Musa saudara misan. Tentang 4 hal. Siji, ini saya sudah tafsirnya bukan terjemah. Saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir Al-Qasas 7. Siji, gunakanlah kenikmatan dan harta yang berlimpah ruah dari Allah untukmu untuk mendekatkan dirimu kepada Allah dengan taat. Gunakanlah kenikmatan yang berlimpah ruah, harta yang banyak yang berlimpah ruah dari Allah untukmu untuk engkau mendekat kepada Allah dengan taat untuk meraih kejayaan akhirat. Maaf, njaluk sugih wajib, tapi sugih yang bagaimana? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Laisal ghina an kathratil aradi lakinnal ghina ghina nafsi. Sugih ati. Apa wong Islam kudu sugih? Kudu sugih ati. Kudu sugih ati. Apa orang Islam tidak boleh mencari harta? Harus. Akhirat koneng digolet, harta koneng ojo lali. Maka yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa bagianmu dari dunia. Lalu yang ketiga, berbuat baiklah kamu kepada makhluk Allah seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang keempat, jangan engkau bikin kerusakan di muka bumi. 4 asas hidup inilah yang akan menyelamatkan manusia dari kerusakan. Jadi Pak Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Njaluk rizki kuwi itu, tapi rizki yang bagaimana? Rizki yang tidak merusak keridhaan Allah untuk kita. Maka nek njaluk maring Gusti Allah, njaluk ridhone. Mang sugihke misale anak kula dipun dadekaken wong sugih harta, monggo Gusti king nyuwun ridhone. Anak kula mang uji fakir, nggih monggo Gusti, tapi kula nyuwun dipun paringi kekuatan jiwane lan ridhone. Selesai. Niku paham nggih? Lalu yang kedua, zaman saiki kudu ngimbangi ngono kuwi. Iya. Zaman saiki kudu ngimbangi. Nek orang nganggo duit ra iso menang, kowe iki darurat. Wong-wong liya sing ladine do nganggo duit pas dadi, masyarakat isik masyarakat wangsit uang desit, nek kowe ora bak jelang hari H, kowe kalah. Nanti dewan dipimpin oleh orang-orang yang rusak. Saya jawab, Anda belajar agama dari mana? Bagaimana mungkin satu kebaikan diraih dengan cara-cara yang buruk? Nggak bisa. Lah dalilin di. Nah, nih hadis muttafaqun alaih, buka pada Riyadhus Shalihin. Ya Allah, ngeri ke hadis iki. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsatu alaikumud dunya kama busitat alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kang artine, maka demi Allah wahai umatku, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kamu. Rasulullah ora khawatir wong Muhammadiyah Pakalongan Timur ditimpa kefakiran. Tapi yang aku khawatirkan adalah jika suatu saat kelak di akhir zaman dihamparkan di hadapan kalian
kemewahan dunia seperti dahulu pernah dihamparkan kepada generasi sebelum kalian, lalu kalian saling memperebutkannya dengan mengabaikan halal dan haram seperti mereka telah memperebutkannya, maka itulah yang akan membinasakan kamu sebagaimana itu telah membinasakan mereka. Maaf, kalau umat Islam sudah mengabaikan cara yang halal atau yang haram, sing penting dadi wallahi ketika Anda jadi anggota dewan, Anda jadi pejabat, Anda jadi apapun, akan hilang keberkahan untuk Anda dan umat karena Anda telah meraihnya dengan cara-cara yang rendah dan hina. Lah nek kalah piye? Kalah menang itu tugasmu, ke urusannya Gusti Allah. Gusti Allah ke ngongkon awamu istiqomah. Maaf, tugasmu ki berjuang noto awakmu, noto lingkunganmu, noto masyarakatmu, bukan menang kalah. Yang memenangkan dan mengalahkan itu Allah, bukan kamu. Kalau kamu merebut haknya Allah tentang kemenangan dan kekalahan, maka kamu akan menggunakan cara-cara yang rendah, cara-cara yang hina. Lalu apa bedanya antara mukmin dengan kafir? Itu mas, hadis. Bahkan dalam hadis riwayat Imam At-Tahawi yang saya kutip dari kitab Minhajus Salihin, karya Izzuddin Bek, ngeri lagi. Mbu saiki wis terjadi mbu apa kurang ngerti, jenengan luwih ngerti. Begini, ya'ti 'alan nasi zamanun la yunalu fihi al-mulku illa bit-tajabburi wal qatl walal malu fihi illa bil ghasabi wal bukhl walal mahabbatu fihi illa bi istikhraj ad-din wa ittiba'il hawa. Faman adraka dzalika az-zaman fasabara 'ala adh-dhilli wa huwa yaqdiru 'ala al-'izzi wa sabara 'ala al-faqri wa huwa yaqdiru 'ala al-ghina wa sabara 'ala al-baghdati wa huwa yaqdiru 'ala al-mahabbah atahu Allahu thawaba khamsina siddiqan mimman saddaqa bi. Kile para caleg, para tim sukses hadir, saya lebih bahagia ini. Islam tidak mentolerir cara-cara setan. Kalau Anda menggunakan cara-cara setan untuk duduk di kursi dewan, maka Anda saat itu pula telah terjerumus ke dalam dunia setan. Tidak mungkin akan bawa kebaikan untuk umat. Dari partai apapun Anda. Apa gawe partai gambarnya Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Ka'bah dokone ndure, tidak mungkin akan bawa kebaikan kepada umat kalau Anda masih mengabaikan jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya akidah. Nabi tidak pernah mentolerir kemenangan yang menggunakan cara-cara yang haram. Sampean arep salat, ora ono banyu, nganggone tayamum. Bagaimana mungkin Anda akan bersuci dengan menggunakan air kencing? Gak mungkin. Hadis itu artinya akan datang atas manusia suatu zaman di mana pada zaman itu kekuasaan dan kedudukan tidak diraih kecuali dengan cara mendolimi hak orang lain dan membunuh karakter orang lain. Pada saat itu harta kekayaan tidak diraih kecuali dengan cara melakukan kebahilan dan mengambil hak orang lain tanpa izin si empunya. Pada saat itu cinta dan dukungan tidak diraih kecuali dengan cara mengorbankan akidah agama dan memperturutkan hawa nafsu. Solusinya bagaimana? Maka barang siapa yang mendapatkan zaman seperti itu, dia tetap bersabar pada kekalahan, padahal dia sanggup meraih kemenangan dengan cara-cara yang haram. Dia sabar dalam kefakiran, padahal dia sanggup menjadi kaya dengan cara-cara yang menjijikkan. Dia sanggup, ya, dia sabar
dalam keadaan dibenci oleh manusia, padahal dia mampu meraih cinta dan dukungan mereka dengan cara-cara yang rendah, maka Allah akan berikan kepadanya pahala setimbang 50 sahabat yang membenarkan aku Rasulullah. Itu Mas. Jadi negeri ini tidak mungkin akan selamat, negeri ini tidak mungkin diberkahi oleh Allah manakala di semua lini sudah memaklumi dan mempermaklumatkan bolehnya politik uang dan sebagainya. Tidak mungkin. Itu adalah cara yang akan mempercepat Allah mencabut barokahnya dari negeri ini. Siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, kalau madhab setan seperti ini ditulangkan kepada umat dan umat mengamininya, terjadilah kerusakan di negeri ini. Kowe sing ngomong siapa? Gusti Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kowe kecik ngono dibalik keno ayat 96 Al-A'raf ora nyambung. Jadi jawaban saya, kalau para politisi, kalau para pemuka umat beragama Islam, kalau umat sudah membuka pintu hatinya untuk hal-hal yang rendah seperti itu, mohon maaf, perjuangan itu hanya akan menghasilkan sesuatu yang sia-sia, karena tidak ada perbaikan bisa ditegakkan di jalan yang rusak. Tapi nek ngono kuwi piye ya Kang? Abot kan? Abot kan? Abot kan? Cuman sing wangsitnya kurang modal ra iso dadi kan begitu. Memang pahit. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr. Hadis rawahu Tirmidzi, Jami'us Shaghir Halful Ya, juz 2. Akan datang atas manusia suwijining titi mangsa. Nok titi mangsa kuwi wong kang sabar berpegang teguh ing atas ajaran agamane, ning tengah-tengah urip menungso kaya dene wong sing genggam wak api. Bara api digenggam. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Islam memulai start dakwah dalam keadaan asing. Dia akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang terasing. Wong kok ora umum, wong kok terlalu kaku, wong kok kebeneran mbok ya wis mengikuti arus hae toh, sing penting kok kan ditoto. Enggak bisa. Islam enggak seperti itu. Jadi nek kita membuka peluang hal-hal yang tidak sahih, yang tidak bersih, yang kotor, nek ngono kuwi Muhammadiyah dibuang ayat wal takum minkum ummatun dibuang. Gambar syahadatnya dibuang. Syahadatnya dibuang. Malu kepada Allah. Kalau Muhammadiyah orang-orangnya masih membuka peluang kepada cara-cara setan seperti itu. Gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Masuk? Masuk? Dan Muhammadiyah akan asing. Muhammadiyah hanya dicintai oleh orang-orang yang berakal sehat. Kalau orang-orang yang dungu, orang-orang yang jahil benci kepada harakah Muhammadiyah. Termasuk saya dulu, waktu kecil, hidup di tengah-tengah komunitas yang sangat benci kepada Muhammadiyah. Dan tertanam kebencian itu dalam dada saya bertahun-tahun kepada Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah, innal huda hudallah. Allah memberikan petunjuk. Nek zaman samono tahun 1979 Muhammadiyah, Muhammad Budek, karena Muhammad Budek wong sholat orang niat langsung jedet ya Allahu Akbar, dianggap sesat. Puasa sejen sesat. Hamdiyah matinya kayak batang kucing dibuang ber. Seperti itu dulu yang masuk ke dalam otak kami. Wong nyong SMA masih percaya itu. Saya PGA kelas 4, SMA kelas 1 masih percaya itu.
ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah nek lu bar salam sholat dikira kudu seru, nek lirih kuwi kaya kuwi kan SMP Muhammadiyah depan PKBU di Bumayu itu SMP Muhammadiyah tempatnya depannya PGABU sebelah selatan jalan. Saya di PGABU-nya, PGNU-nya. Guru saya mengatakan, Allahumma firlahu, yen ahlu sunnah wal jamaah adane loro. Lu bar salam ya wiride rosa sejen karo Muhammad Budek Hamdiyah kue. Seperti itu ya pantes ora do paham memang dulangannya ngono kuwi bukan ilmu. Kalau dulangannya ilmu tidak, kita tidak akan mencela wong sing asyhadu an la ilaha illallah padahal kita mulai at-tahiyatulillah seperti ini karena kita berilmu. Kita tidak akan mencela orang yang sujud tangannya dulu Allahu Akbar. Kita tidak mencela orang yang bangkit dari sujud Allahu Akbar. Tapi kita jelaskan tarjihnya. Tarjih memilih pendapat Ibnul Qayyim al-Jauziyah bukan Al-Albani. Makanya tarjih di dalam masalah turun sujud wad'ur rukbataini qoblal yadaini, meletakkan dua lutut sebelum tangan. Allahu Akbar. Kecuali ibu-ibu sing kena asam urat utawa bapak sing lemu kliwat bangkit dari sujud walaupun sama-sama ajen, Muhammadiyah tidak memilih yang mengepal. Allahu Akbar. Tidak begini. Kalau ada sahabat saya yang mengatakan diri kami salafi melakukan itu monggo, tapi Anda harus tahu Muhammadiyah tidak seperti itu. Ilmu. Sahabat saya salafi Allahu Akbar monggo, tapi Muhammadiyah raf'ul yadaini hadwal mankibaini wa yaj'alul yadaini yuhadiya udhunaini, mengangkat dua tangan sejajar dengan pundak, menjadikan jari jemari sejajar dengan dua daun telinga. Itu tarjih. Kalau Anda begini, ini bukan tarjih. Kalau tarjih seperti ini, apakah ini salah? Tidak salah. Apakah seperti benar? Benar. Yang begini tidak salah, yang begini pun benar. Tapi Muhammadiyah memilih yang seperti ini. Dadi nek ngaku Muhammadiyah ora gelem ngaji tarjih, pas gampang gumunan, gampang getunan, gampang pela-pelu. Gitu. Cukup ya? Kesel men ya merobios. Maklum, nyongke wong gunung ya wong tani nyong. Saya tani juga nang kebun kadang macul babat itu nggak olahraga ya. Akhirul kalam, mohon maklum atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.